Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Reka Udara Madina dari kelas A9 ingin menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu komunikasi bisnis? Jika belum, simak video ini baik-baik ya. Komunikasi bisnis ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakupi berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada pula unsur-unsur komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Ada sumber. Sumber, atau disebut juga dengan komunikator, merupakan pihak yang memiliki informasi, kemudian menyampaikannya kepada penerima, atau biasa disebut juga dengan komunikan. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok, seperti pada organisasi atau lembaga. Lalu ada proses encoding. Encoding adalah proses mengubah informasi dari suatu sumber menjadi data yang selanjutnya dikirimkan kepada penerima atau pengamat. Lalu ada pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Lalu ada media. Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Lalu ada gangguan. Gangguan atau noise adalah hal yang mendistori pesan. Suatu komunikasi dapat mengalami gangguan apabila terjadi ketidaksesuaian pesan antara yang dikirim dengan yang diterima. Lalu ada lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Lalu, ada proses decoding. Decoding adalah proses kebalikan dari encoding, yaitu data yang telah dikirimkan oleh sumber menjadi informasi yang dimengerti oleh penerima. Lalu ada penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok atau negara. Lalu ada pengaruh. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dan yang terakhir ada tanggapan balik. Ada yang berpendapat bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi, sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima. Bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi terdiri atas 2 bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Mari kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal. Verbal adalah pernyataan lisan antar manusia lewat kata-kata dan simbol umum yang sudah disepakati antar individu, kelompok, bangsa, dan negara. Jadi, komunikasi verbal dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan dengan secara sadar dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Menurut Larry L. Barker, bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama, ada penamaan. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua ada interaksi. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga ada transmisi. Informasi yang kita terima setiap hari, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dari orang lain secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa disebut dengan media massa. Inilah yang kita sebut dengan sebagai fungsi transmisi. Book mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi, yaitu untuk mengenal dunia di sekitar kita, untuk berhubungan dengan orang lain, dan untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita.
Ada beberapa hal yang menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, yaitu keterbatasan bahasa. Maksudnya adalah adanya perbedaan arti atas penamaan atas hambatan lain saat Anda sedang berkomunikasi. Ketika berkomunikasi, kita menerjemahkan gagasan dalam bentuk lambang. Bahasa ialah alat yang digunakan untuk proses penyandian, namun memiliki keterbatasan. Untuk itu, diperlukan kecermatan dalam berbicara. Bagaimana mencocokkan kata dengan keadaan sebenarnya. Bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa yang menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata, tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau body language. Selain itu, penggunaan bahasa nonverbal dapat melalui kontak mata, menggunakan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan penggunaan simbol-simbol. Pengertian komunikasi nonverbal menurut Larry A. Samovad dan Richard Porter adalah pencakupan semua rangsangan dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan suatu individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai potensial pengirim atau penerima baik disengaja ataupun tidak. Jenis komunikasi nonverbal secara umum dikenal dan digunakan untuk memperkaya komunikasi verbal yang terdiri atas bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, warna, pada bahasa, dan busana. Fungsi-fungsi yang dipakai dalam komunikasi nonverbal yang pertama adalah fungsi repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, menggunakan kepala ketika mengatakan ya. Yang kedua ada substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi, kita tidak perlu mengungkapkan dengan kata-kata. Misalnya, menggelengkan kepala ketika diajak ke tempat sesuatu, yang berarti gelengan kepala tidak mau atau tidak bisa. Lalu, fungsi regulator. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya ketika kuliah sudah mulai berakhir, mahasiswa yang duduk di depan melihat jam tangannya 2-3 kali agar dosen segera menyadarinya. Lalu ada fungsi kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat bertentangan atau membantah perilaku verbal. Contohnya, Anda memuji presentasi teman, tapi Anda mengatakannya sambil mencibirkan lidah. Memahami komunikasi bisnis. Hal yang patut diperhatikan untuk mencapai kesepahaman dalam komunikasi pada organisasi atau bisnis. Yang pertama, pengarahan atau directing. Maksudnya, memberikan pengarahan kepada karyawan yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, pembekalan atau coaching, yaitu memberikan pembekalan kepada karyawan yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, ada dukungan atau supporting, memberikan dukungan kepada karyawan yang telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Yang keempat, ada pendelegasian atau delegating. Maksudnya, karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugasnya, pekerjaan yang harus diselesaikannya, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari manajer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pelafalan kata. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.